Terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, polisi menangkap seorang ibu yang tega menganiaya anaknya yang berusia 6 tahun hingga tewas. Diketahui pelaku merupakan ibu tiri korban. Teriakan warga menggema ketika pelaku keluar dari rumah kontrakan di lokasi pelaku menganiaya sang anak saat prarekonstruksi dilakukan di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Warga emosi melihat pelaku karena tega menganiaya anak tirinya yang masih berusia 6 tahun hingga tewas. Peristiwa penganiayaan terungkap karena kecurigaan warga yang melihat kematian korban tak wajar. Sebelum meninggal, warga sempat menemukan banyak luka di tubuh korban. Mata, yang di jidat, yang di kepala pada benjol gitu. Jadi warga setiap hari sering ngelihat kondisi si anak itu. Udah pada udah pada curiga, cuman kita emang lagi selidiki diam-diam. Tahunya udah meninggal. Belum ada bukti. Belum bukti jelas gitu. Sedangkan dia di rumah itu nggak pernah dengar nangis gitu, kejer apa kita nggak tahu kalau di dalam gitu. Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi sebelum korban meninggal dunia, 20 adegan diperankan pelaku saat prarekonstruksi dilakukan. Motif pelaku menganiaya korban karena kesal, korban tidak mau makan. Penganiayaan mulai terjadi sejak awal bulan Oktober dan puncaknya 3 hari sebelum korban meninggal dunia. Ibu korban, yaitu pelaku, telah melakukan penganiayaan terhadap korban, yaitu dengan cara memukulkan beberapa kali. Ibunya melakukan penganiayaan dengan alasan karena kesal terhadap anaknya. Dan puncaknya memang terjadi pada hari Minggu tersebut yang melakukan penganiayaan secara berkali-kali sehingga mengakibatkan korban pingsan. Polisi akan melakukan ekshumasi atau penggalian makam korban untuk memastikan penyebab kematiannya. Korban diketahui tinggal di Bogor, Jawa Barat bersama pelaku yang merupakan ibu tirinya. Sedangkan ayah kandung korban tengah bekerja di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus kematian bocah laki-laki berusia 6 tahun yang diduga dianiaya ibu tirinya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memicu keprihatinan mendalam. Apa yang membuat seorang ibu tega menganiaya anaknya hingga tewas? Kita akan membahasnya, saudara, bersama psikolog klinis Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Bagaimana Mbak Cassandra melihat kasus ibu tiri yang menganiaya hingga membunuh anaknya seperti yang terjadi di Bojonggede ini? Bukan kali pertama terjadi. Anda melihatnya fenomena semacam ini seperti apa? Selamat siang. Pada hari ini kita sebenarnya juga diingatkan kembali dengan kasus 40 tahun yang lalu ketika seorang anak juga sama-sama usia 6 tahun, laki-laki juga tewas karena ada kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung dan ibu tiri. Nah, betul sekali. Nah, dari kasus tersebut lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kenyataannya saat ini sudah 40 tahun berlalu tetapi masih juga terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena sekali lagi yang pertama ada sosok yang memang berkuasa dan anak itu sebagai sosok yang sangat rentan dan lemah yang memang akhirnya tidak bisa melawan. Dalam situasi-situasi tertentu yang kemudian akhirnya ada kekerasan tidak bisa diketahui oleh tetangga juga tadi kita dengar mungkin sudah mulai curiga tapi belum bergerak dengan berbagai alasan karena memang tidak mendengar tangisan dan lain sebagainya. Nah, tapi yang jelas di ujung terakhir ini adalah bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak sampai hari ini masih belum bisa melindungi seluruh anak Indonesia. Yang jelas banyak situasi-situasi yang terjadi, yang salah satunya adalah terkait dengan adanya perceraian, kemudian adanya situasi mungkin stres atau mungkin ada ekonomi atau hal-hal yang lain. Jadi saya berharap bahwa kita harus sekali lagi meningkatkan dan memastikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan lebih baik harusnya tentu saja mencegah bahwa ada proses yang seindahnya memang sudah ada kecurigaan itu tentu harus mendapatkan perhatian utama terutama apabila bisa melaporkan kepada yang berwajib. Tapi apakah Anda melihat juga ada masalah psikologi begitu dari ibu tiri ini atau seperti apa?
Umumnya demikian, tapi tentu saja untuk bisa menjawab kasus ini secara spesifik harus dilakukan pemeriksaan secara langsung terhadap ibu, dalam hal ini ibu sambung ya, ibu tiri begitu. Nah, apa yang bisa mendasari, apa yang bisa menyebabkan, karena pasti ada sebuah siklus kekerasan yang terjadi. Kita ketahui di dalam siklus kekerasan tersebut ada semacam beberapa kejadian yang akhirnya terus berulang-ulang. Nah, salah satunya mungkin kita bisa nyatakan ada situasi yang disebabkan karena anaknya, tetapi yang jelas profil psikologis dari pelaku itu seringkali menjadi salah satu alasan penyebab kekerasan itu sendiri terjadi. Baik, tapi kalau menurut Anda apakah ini juga memang karena ibu tiri atau memang ini bisa terjadi pada siapapun, baik ibu tiri maupun ibu kandung, tapi memang karena ada masalah beban domestik sehingga mereka siapapun bisa melakukan hal seperti ini di bawah tekanan psikologis. Seperti apa menurut Anda? Baik, saya yakin tidak ada satu alasan pun yang bisa kita terima untuk boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Karena pada dasarnya anak harus mendapatkan perlindungan maksimal di rumah. Ya, sudah harus menjadi tanggung jawab siapapun, baik orang tua, kandung atau tidak kandung, masyarakat atau siapapun. Anak harus mendapatkan perlindungan. Jadi saya kira apapun yang menjadi alasannya itu tidak boleh kita terima gitu ya, tidak boleh bisa menjadi alasan bahwa kemudian perilaku itu dilakukan. Tetapi kembali lagi bahwa situasi-situasi yang mungkin muncul itu umumnya memang seperti itu. Yang jelas bisa jadi terjadi pada orang tua kandung, dari ayah kandung kepada anak kandung, ibu kandung terhadap anak kandung, ayah tiri kepada anak tiri, ibu tiri terhadap anak tiri, itu memungkinkan. Di mana ada semacam situasi yang khas yang kita sebut sebagai psikodinamika ya. Apakah itu terkait dengan profil psikologis dari pelakunya, mungkin karakter ayahnya tidak sabar, sedang stres, sedang menghadapi tekanan, apakah memang ada latar belakang ekonomi, apakah ada latar belakang perceraian, ada latar belakang konflik tertentu. Nah, yang jelas bahwa anak adalah sosok yang paling rentan, yang paling lemah, yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Dan perlindungan ini tidak hanya dari keluarganya saja, tetapi juga harus dari masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam hal ini tentu saya berharap baik dari sisi tetangga, kemudian keluarga terdekat, kemudian sekolah, itu sah baiknya atau seharusnya dan sewajarnya bisa melakukan deteksi apabila memang ternyata ada situasi-situasi yang mencurigakan. Mulai dari adanya tanda-tanda fisik yang memang diduga ada kekerasan, baik memar, kemudian mungkin luka terbuka dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan sikap yang mungkin menjadi pendiam, menjadi penakut. Yang paling mudah juga terjadi adalah respons menjadi lambat, tidak langsung menjawab karena ada situasi-situasi yang mungkin akan sangat mudah dikaitkan dengan kondisi trauma setelah mengalami kekerasan tersebut. Apalagi jika kekerasan ini terjadi terus-menerus. Baik, Bu Cassandra, memang seperti yang Anda bilang, memang menurut laporan juga, memang tetangga sudah mengetahui dan suami pelaku juga seharusnya juga mengetahui kondisi sang anak karena tetangga juga sudah bisa juga melihat ada luka, ada memar begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Ini harusnya bisa kan mencegah kejadian lebih buruk. Betul, pada dasarnya undang-undang terkait kekerasan apalagi terhadap anak dengan undang-undang perlindungan anak gitu ya, itu sebenarnya kan deliknya adalah delik pidana. Jadi tidak perlu menunggu ada yang mengadu atau harus ada yang mengadu dulu. Jadi ketika memang sudah ada langsung bisa dilaporkan sebenarnya. Nah, tetapi kembali lagi bahwa masyarakat kita seringkali merasa ragu karena merasa ini ada di dalam rumah, kalau misalnya itu ada teriak. Masalahnya tadi kita juga dengar tidak ada teriakan begitu ya, hanya bentuknya sudah memar-memar. Jadi ketika disamarkan dengan istilah jatuh, kemudian mungkin kesandung, atau mungkin apapun yang sehingga, atau mungkin ada upaya-upaya menyamarkan misalnya dengan bedak dan lain sebagainya. Nah, sehingga akhirnya orang menjadi ragu. Nah, persoalannya adalah masyarakat Indonesia seringkali juga khawatir atau takut untuk masuk ke dalam ranah domestik orang lain atau tetangga begitu ya. Tetapi ini yang harus menjadi pembelajaran kita semua di seluruh Indonesia bahwa apabila misalnya memang ada kecurigaan ya tentu harus dipastikan ya. Jadi harus betul-betul
diselidiki, harus bisa melibatkan orang-orang yang memang bisa diharapkan menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi misalnya kalau di dalam tetangga sudah mulai curiga, orang tua juga sudah mulai curiga, gitu ya, mungkin ada upaya untuk membawa anak ke puskesmas, ke rumah sakit, ke psikolog, untuk bisa melakukan deteksi yang lebih cepat. Jadi jangan sampai hal ini berlarut-larut dan bahkan menimbulkan kekerasan yang bertubi-tubi sampai akhirnya berakibat kematian. Jadi apalagi yang perlu dilengkapi di Undang-Undang Perlindungan Anak? Saya kira Undang-Undang Perlindungan Anak kita sudah sangat baik ya, tetapi kembali lagi di dalam pelaksanaannya, mulai dari sisi pelaporan, kemana harus melapor, lalu kemudian pemeriksaan ditangani juga oleh tenaga kesehatan juga sudah cukup jelas, tetapi ketika mungkin ada masalah tentang diterimanya sebuah laporan atau tidak, terutama kalau misalnya mau melaporkan untuk urusan domestik, orang menjadi ragu. Lalu kemudian prosedur penanganan itu sendiri, seringkali kalau misalnya ada isu perceraian, kemudian rebutan, sehingga akhirnya seringkali ini jadi hal-hal yang mengandung konflik, yang mana yang harus dipercaya, kepolisian juga agak sulit, apalagi kalau ternyata kekerasannya belum betul-betul terlihat di dalam bentuk-bentuk luka terbuka, begitu ya. Lalu kemudian yang paling penting juga adalah perlindungan. Jadi kalau misalnya ternyata situasinya sudah sangat beresiko, nah harus ada orang-orang yang bisa secara cepat melakukan deteksi dan menegakkan adanya analisa resiko tadi. Ada ringan, sedang, dan berat. Dan apabila memang ternyata ada resiko yang cukup tinggi, ya tentu anak harus segera diamankan. Lalu kemudian yang terpenting adalah proses hukum dan juga penanganan baik sisi psikologis maupun fisiknya yang dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan punya pengalaman dalam bidangnya. Baik Bu Sandra, kita bisa saja menghimbau warga yang melihat ada kekerasan atau mencurigai ada kekerasan terhadap seorang anak untuk segera melapor. Tetapi dari sisi otoritas harus seperti apa ketika menerima laporan, atau bagaimana agar laporan tersebut bisa diproses secara cepat, atau bagaimana agar masyarakat justru berani untuk melapor seperti itu? Baik, pihak kepolisian sendiri sudah membangun unit-unit PPA yang memang secara khusus ditujukan untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Dan prosedur-prosedurnya juga sudah ditegakkan, dan itu sudah dari Bareskrim, kemudian dicanangkan untuk segera dilaksanakan oleh semua wilayah hukum Indonesia, gitu ya. Nah, persoalannya akan kembali lagi tadi seperti yang saya katakan. Kalau misalnya satu lukanya adalah luka terbuka yang sangat mudah untuk segera dilaporkan dan segera ditindak. Di dalam kasus ini pun polisi bisa langsung bergerak berdasarkan laporan dari tokoh yang bertanggung jawab untuk memandikan jenazah, begitu langsung bergerak dan akhirnya kemudian sampai ada keputusan untuk ekshumasi. Nah, tapi pada kasus-kasus yang sedikit lebih ringan dibandingkan ini, belum sampai ada luka terbuka, masih baru dugaan, kecurigaan, lalu kemudian yang paling sulit dan paling sering terjadi adalah ketika ada unsur perceraian dan perebutan hak asuh anak. Nah, ini yang seringkali agak sulit karena masing-masing selalu menggunakan kekerasan dilakukan oleh pihak lawannya. Nah, kepolisian kemudian jadi agak sulit juga untuk mencari bukti-bukti karena bukti-buktinya belum terlihat secara terbuka, baik luka fisik maupun memar. Nah, yang jelas tentu harus dilakukan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui apakah memang ada dampak trauma, apakah ada dampak jejak-jejak dari kekerasan tersebut. Nah, problematik yang berikut ini seringkali menjadi batasan bagi pihak kepolisian karena meyakini bahwa pemeriksaan psikologi atau kekerasan psikis atau verbal itu sulit dibuktikan. Padahal kembali lagi kami dari pemeriksaan psikologi forensik terutama itu bisa mencari jejak-jejak kekerasan, lalu kemudian mengetahui psikodinamikanya dan akhirnya bisa menjelaskan bahwa memang salah satu tindakan tertentu memang menghasilkan atau meninggalkan jejak-jejak traumatik pada korban dan itu bisa dijadikan bukti karena ketika kekerasan dilaporkan itu minimal ada laporan, ada visum. Nah, kalau visum secara fisik tidak ada, minimal ada pemeriksaan psikologi klinis maupun forensik. Nah, apa bedanya juga antara psikologi klinis dan forensik? Psikologi klinis lebih memeriksa ada gangguan secara klinisnya, apakah memang ada kondisi-kondisi psikologis yang menjadi dampak dari kekerasan. Tetapi psikologi forensik bisa menggali lebih jauh lagi terkait dengan adanya motif atau resiko keberbahayaan atau mungkin adanya bagaimana
suatu tindakan kekerasan itu terjadi berbentuk adanya psikopatologi kekerasan itu sendiri. Jadi laporan psikologi forensik tentu akan lebih lengkap dan bisa menjelaskan bagaimana kedudukan anak sebagai korban mendapatkan perilaku kekerasan dari orang-orang yang seharusnya melindungi. Nah, yang terakhir tentu saja di dalam proses ini juga harus didampingi oleh tokoh-tokoh yang memang betul-betul bisa memberikan pendampingan yang semaksimal mungkin, karena seperti tadi saya katakan, ketika kasus ini melibatkan adanya perceraian dan gugat kuasa asuh ataupun ada situasi-situasi perebutan anak di mana dia harus ditempatkan di ayah kandung atau di ibu kandung, nah ini seringkali menjadi lebih sulit dan polisi terus terang mengalami kesulitan dalam hal ini. Nah, bagaimana kita masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang semaksimal mungkin, terutama untuk mendeteksi resiko keberbahayaan. Jadi jangan sampai resiko keberbahayaan itu lalai untuk dilakukan, lalu kemudian akhirnya terjadilah seperti ini. Baik, psikolog klinis Cassandra Putranto, terima kasih untuk pandangan Anda di Kompas Siang hari ini.